Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang bagi kawan-kawan semua, bahkan selamat sore bagi yang kuliah di jam 15.00 ke atas. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam mata pembahasan tindak pidana korupsi. Mata kuliahnya adalah tindak pidana khusus. Materi tindak pidana khusus ini akan dibahas dalam pertemuan merupakan bahasan dalam pertemuan 5 sampai ke 6 kawan-kawan semua. Silahkan persiapkan dulu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan jangan lupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena bagaimanapun kita belajar hukum pidana khusus, di mana hukum pidana khusus itu adalah kita akan belajar terkait tentang kehususan-kehususan atau hal-hal yang menyimpang bahkan kelemahan di dalam undang-undang tersebut. Oke, kita akan. Nah, ya, baik. Tindak pidana korupsi. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Nah, apa sih tindak pidana korupsi? Jadi akhir-akhir ini di Indonesia, kalau saudara semua mahasiswa melihat berita-berita, kita itu dari dulu zaman saya mahasiswa sampai sekarang, saat reformasi lah sampai sekarang tidak pernah berhenti melihat di tayangan televisi yaitu adanya suatu perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya berupa korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat negara, beberapa penyelenggara negara, bahkan oleh masyarakat sendiri yang menjadi yang berkepentingan dengan seorang pejabat itu melakukan suap dan lain sebagainya. Kita melihat kasus beberapa saat yang lalu atau sudah beberapa tahun yang lalu itu ada kasus korupsi beberapa bupati. Ini jelas kasus korupsi beberapa bupati. Ini selalu terjadi. Jadi bupati-bupati karena bisa mengelola keuangan maka rentan terhadap korupsi. Terus yang kedua adalah adanya korupsi beberapa gubernur. Kita melihat juga kalau saudara Google itu di gubernur yang korupsi itu akan keluar siapa saja gubernur-gubernur yang terlibat dalam korupsi. Kemudian kasus korupsi beberapa menteri. Ini juga menarik perhatian yang sangat luar biasa, apalagi di akhir-akhir kemarin ada korupsi dana bansos yang dilakukan oleh salah satu menteri di kabinet yang sekarang ini. Di tengah-tengah masyarakat sedang gundah gulana, sedang ekonomi menurun karena pandemi COVID-19, ternyata ada juga yang memanfaatkan baik itu dari menterinya maupun para pembantunya atau beberapa oknum-oknum yang memang bermain di dalam dana bantuan sosial COVID-19. Ada juga korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak yang ingin menyuap, jadi melakukan suap terhadap salah satu beberapa penyelenggara negara. Ini ada kasus suap WTP di BPK. Kemudian kita akan melihat lagi korupsi Hambalang yang dulu sempat ramai, yaitu Wisma Atlet. Kemudian ada korupsi dana desa. Kita melihat, kita tahu semua bahwa sekarang ini satu desa ada dana desa yang besarannya adalah satu desa rata-rata 1 miliar. Ini menjadi luar biasa karena seorang kepala desa kemudian melihat ada anggaran yang dia juga bisa melakukan suatu punya kewenangan untuk dijadikan apa dana itu dibuat untuk membangun apa, itu akhirnya terjebak dalam tindak pidana korupsi. Terus ada juga korupsi-korupsi lain yang ada di sekitar kita. Kita akan melihat banyak hal baik di kejaksaan, di mana di polisi maupun di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu ada beberapa korupsi. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, kita akan melihat apa sih sebenarnya pengertian dari tindak pidana korupsi. Jadi secara etimologis bahwa korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, kerusakan. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa seperti Eropa, ada seperti di Inggris itu ada corruption, di Prancis ada corruption, di Belanda ada korupsi, dan lain sebagainya. Ini adalah asal kata. Tapi artinya apa sebenarnya?
kata corruptus itu artinya adalah kerusakan. Memang yang namanya korupsi itu membuat rusak. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bahaya-bahaya tentang tindak pidana korupsi. Ya. Selanjutnya, definisi yuridis. Nah, setelah definisi secara kata, sebenarnya secara yuridis korupsi itu apa sih? Nah, ternyata korupsi itu perbuatannya maknanya sangat luas. Karena luasnya itu, maka secara yuridis tidak dapat didefinisikan. Korupsi adalah di dalam undang-undang tidak disebutkan. Di sana hanya disebutkan banyak pasal yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini adalah pegangan utama secara material apa saja yang disebut sebagai tindak pidana korupsi. Pokoknya suatu perbuatan yang di undang-undang itu disebut sebagai tindak pidana korupsi, ya itulah korupsi. Sehingga secara yuridis, korupsi itu apa? Semua perbuatan yang diancam pidana dikatakan korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Di sana ada apa saja? Ini sangat banyak sekali. Ada suap dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana ahli mendefinisikan tindak pidana korupsi? Prof. Sudarto menyatakan bahwa kata korupsi menunjuk pada perbuatan rusak. Tadi kan jelas ya, koruptus itu artinya rusak, busuk, dan tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan. Artinya apa? Artinya ada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, dikaitkan dengan keuangan. Orang dipercaya untuk mengelola sebuah keuangan, akan tetapi dia tidak jujur. Dia mempunyai karakter atau berbuat yang merusak tatanan keuangan, menguntungkan diri sendiri, dan lain sebagainya, sehingga tidak memperhitungkan hasil, proses, dan lain sebagainya. Ini namanya tindak pidana, ini namanya apa? Korupsi, tindak pidana korupsi menurut Profesor Sudarto. Henry Campbell Black itu menyatakan bahwa korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi. Ya, yang tidak resmi dari pihak lain dengan cara apa? Menggunakan jabatannya untuk mendatangkan suatu keuntungan baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, ini sudah menarik. Jadi di Henry Campbell Black ini, korupsi itu tidak hanya suatu perbuatan untuk menarik keuntungan diri sendiri, tapi ternyata perbuatan yang membuat orang lain mendapat keuntungan secara tidak sah dan merugikan keuangan negara, itu artinya adalah tindak pidana korupsi. Gitu ya. Kemudian Said Hussein Al-Atos dalam bukunya Corruption is Natural Cause and Consequences itu dinyatakan bahwa korupsi itu apa? Subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Artinya apa? Artinya kepentingan umum itu malah ditaruh di bawah kepentingan pribadi. Yang paling utama itu adalah diri kita. Wah, kita itu butuh apa ya? Aduh, ini ada pembangunan jalan, tapi saya lagi butuh uang banyak untuk beli mobil dan lain sebagainya, ya saya ambil sedikit. Ini artinya menundukkan, menjadikan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi, gitu ya. Jadi demikian menurut Said Hussein Al-Atos. Kawan-kawan semua, mahasiswa, terus sekarang bagaimana menurut undang-undang, menurut konvensi internasional, terutama UNCAC, jadi United Nation menurut United Nation Convention Against Corruption atau UNCAC tahun 2003, yang ini setelah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Jadi konvensi anti korupsi dari United Nation ini ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi. Apa saja? Yang pertama adalah penyuapan, janji, tawaran,
atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik. Jadi saudara memberikan janji, nanti kalau proyek saya goal, itu saudara akan saya beri keuntungan sekian. Ini memberikan janji. Ini namanya adalah apa? Termasuk kategori korupsi. Atau penyuapan ini juga korupsi. Gitu ya. Nah, oleh pejabat publik atau swasta atau internasional secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang lain atau badan yang ditujukan agar pejabat itu sendiri atau orang lain atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam melaksanakan tugas resmi sesuai undang-undang sehingga mereka memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Melakukan suap, janji kepada seorang pejabat, tujuannya adalah pejabat itu biar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Di sini ada komisionis atau omisionis. Kalau omisionis itu kan melanggar suatu delik. Omisionis itu apa artinya? Melanggar suatu perintah. Jadi dia harusnya diperintah untuk melakukan suatu hal, disuap supaya dia tidak melakukan sesuatu. Nah ini. Nah tujuan dari orang ini untuk biar pejabat itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu memperoleh keuntungan atas tindakan tersebut. Ya dong, sebagai contoh seorang hakim harusnya menghukum 5 tahun, jangan 5 tahun Pak, bebas saja, sehingga dia tidak menghukum, diberikan suap, diberikan janji, diberikan tawaran, ini namanya korupsi menurut United Nations Convention Against Corruption. Terus ada penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpanan lain oleh pejabat publik, swasta atau internasional. Jadi penyalahgunaan artinya penyimpanan yang melanggar undang-undang. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah. Jadi memperkaya diri sendiri dengan tidak sah. Ini menurut United Nations Convention Against Corruption. Nah, itu di Indonesia kalau kita lihat tindak pidana korupsi itu ada di mana? Ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 39 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gitu ya. Terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ini harus dicari ya. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Terus kemudian ada lagi yaitu ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sekarang sudah dirubah, ya kan? Sekarang undang-undang berapa tentang KPK? Coba dicari jadi PR ini ya. Kemudian selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti korupsi tahun 2003. Terus kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ya. Nah, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, bahwa undang-undang ini yang menarik dulu, undang-undang tentang Nomor 46 ini tentang pengadilan tipikor itu dulu awalnya adalah di undang-undang tentang KPK. Akan tetapi setelah itu, setelah undang-undang KPK ini dinyatakan pasal ada judicial review bahwa yang namanya pengadilan itu harus dibuatkan undang-undang sendiri, maka dibuatkan undang-undang sendiri. Saudara yang ketemu ini berapa nomornya? Ayo. Nah, saudara harus melihat ini sudah diganti dengan ya. Ini saya kira undang-undang berapa? Undang-undang nomor berapa sekarang? Ayo. Ayo. Ya. Undang-undang nomor
Tahunnya berapa dulu? 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini yang kemarin didemo oleh kawan-kawan mahasiswa juga karena dianggap mengkerdilkan dari kewenangan KPK. Ya, tapi itu debatable biasa di negara kita yang sangat menjunjung tinggi nilai demokratis itu memang sangat banyak pro dan kontra sehingga pemerintah mengambil jalan tengah. Ya kan banyak sekali karena kita negara Pancasila, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang mau ini dan sebagainya, tapi kita rule, kita harus tetap garis lurus, yaitu grundnormnya adalah Pancasila. Ya, kawan-kawan semua, kemudian kita akan bicara tentang setelah sebenarnya mengapa sih ya korupsi kok dijadikan suatu tindak pidana. Bahasanya kenapa dikriminalisasi? Ingat loh ya, kriminalisasi itu pengertiannya bukan seperti yang ada di TV itu, bahwa orang yang harusnya tidak masuk sel, tidak dijadikan tersangka, dibuat-buat, itu namanya kriminalisasi. Sebenarnya kriminalisasi dalam istilah hukum pidana material itu adalah proses suatu perbuatan yang dulunya bukan merupakan suatu tindak pidana, sekarang menjadi tindak pidana. Sehingga secara periodik kriminalisasi itu malah diharuskan, karena yang namanya masyarakat itu dinamis, akan tetapi masa undang-undangnya mau undang-undangnya kok mau ini terus, artinya masa undang-undangnya mau stagnan, tidak ada pembaharuan, tidak mungkin. Kan banyak perbuatan-perbuatan yang dulunya bukan merupakan tindak pidana, sekarang tindak pidana. Bagi contoh apa? Ya kan banyak di KUHP yang tidak masuk dalam kategori pidana, tindak pidana, tapi sebenarnya di masyarakat menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Contohnya cohabitation, kumpul kebo antara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya, tapi sama-sama belum punya pasangan, belum menikah. Itu di KUHP tidak ada masalah, tapi di masyarakat kita itu merupakan suatu perbuatan yang memang sangat jahat, tidak baik. Oleh karena itu ke depan ya ini akan dikriminalisasi, dimasukkan di dalam suatu undang-undang sebagai suatu tindak pidana. Ya, hakikat bahaya korupsi menurut Kongres PBB yang ke-8 tahun 90 di Havana itu menyatakan bahwa yang namanya tindak pidana korupsi itu, ya kan, bahwa korupsi itu dapat menghancurkan efektivitas potensial semua program pemerintah. Bayangkan, efektivitas semua program pemerintah can destroy the potential effect. Jadi ini can destroy the potential effect. Jadi sangat berpotensi menghancurkan, mempunyai efek. Ya. Dengan semua program pemerintah, bayangkan ini kan rodo ini kan membahayakan. Bagaimana contohnya? Iya. Jadi kalau kita punya program pemerintah, contoh pembangunan jalan yang baik, sekolah yang bagus, supaya sekolahnya itu standar internasional, ternyata dananya dikorupsi, baru 1 bulan sekolahnya runtuh, ambrol, gendengnya itu langsung pada rusak, ini kan jelas hancur aktivitasnya. Dana itu harusnya efektif untuk mengembalikan marwah pendidikan, untuk membuat pendidikan maju menjadi tidak jadi. Kemudian dapat mengganggu, menghambat pembangunan, apalagi ini jelas membangun jalan ternyata jalannya dikorupsi, maka ya rusak terus, menimbulkan korban individual dan kelompok. Ini menarik. Jadi korupsi itu bahayanya luar biasa sampai menimbulkan korban individual dan kelompok. Maksudnya seperti apa? Kalau saudara korupsi, yang dikorupsi itu adalah itu harusnya contoh korupsi bansos. Bansos itu secara individu kan juga kena, itu harusnya itu jatuh ke orang yang tidak mampu itu 100.000, saudara ambil 10.000 sehingga 90.000, kan korban dia. Atau kelompok masyarakat, contohnya jalan tadi,
Kalau jalan dikorupsi, jalannya rusak, siapa yang korban? Kelompok masyarakat, victimize individual and groups, kan demikian. Kemudian menurut Kongres PBB di Kairo tahun 95 itu dikatakan bahwa yang namanya korupsi itu dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. Membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. Ini jelas. Nah, kemudian merusak nilai-nilai demokrasi. Ini money politik dan moralitas. Saudara sekarang kalau mau milih kepala desa, milihnya yang mana? Yang bayarnya mahal, seumpama. Wah, satu suara itu ada yang 150, bahkan saya mendengar satu suara di beberapa desa itu yang bengkok itu tanah garapan, ya, tanah milik desa itu besar, apalagi ini ada dana desa, itu satu orang itu bisa sampai 1 juta rupiah, bayangkan, 1 juta per orang. Nah, kalau sudah demikian ini kan jelas merusak nilai demokrasi dan moralitas. Harusnya jujur dan lain sebagainya. Yang terpilih bukan orang yang bermoral, orang yang baik, orang yang punya kapabilitas, tapi yang terpilih adalah siapa? Orang yang bisa bayar 1 juta per orang ini. Nah, kalau pemilihnya 1000, ini kalau pemilihnya 2000 butuh 2 miliar. Bayangkan, 2 miliar. Mengembalikannya bagaimana? Ia sudah merusak nilai demokrasi, terus mengembalikannya dengan cara apa? Korupsi lagi. Maka ada istilah kalau korupsi itu 2-1-2. 2 tahun itu adalah mengembalikan modal, setahun bekerja sesungguhan, 2 tahun lagi mencari modal lagi. Wah, bahaya kan? Mencari modal lagi. Jadi wiro sableng ini. Wiro sableng. Jadi karena masa baktinya 5 tahun di pemerintah itu bupati dan lain sebagainya gubernur, maka 2 tahun itu adalah mengembalikan modal karena tadi modalnya sampai puluhan miliar, terus 1 tahun itu bekerja secara sungguh-sungguh dan 2 tahun harus memikirkan mencari modal lagi untuk mencalonkan diri kembali. Ini sangat berbahaya. Terus kemudian selanjutnya adalah membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Jelas, ini sangat membahayakan. Pembangunan sosial menjadi terganggu, ekonomi menjadi terganggu, dan politik apalagi tadi. Kemudian, menurut Convention Against Corruption tahun 2003, ANCAC tahun 2003, itu dikatakan bahwa korupsi itu merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat. Jelas sangat mengancam. Yang seharusnya uang digunakan untuk bansos ternyata tidak, sehingga tidak stabil. Stabil apa enggak? Keamanan masyarakat tidak, lapar masyarakatnya, ngamuk, dan lain sebagainya. Masyarakatnya ngamuk, tidak stabil, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan bagi orang yang memang bagi orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Ini bahaya sekali akibatnya bagi yang saudara lakukan itu loh. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melihat merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi seperti tadi. Kemudian selanjutnya adalah merusak nilai moral dan keadilan. Selanjutnya adalah membahayakan pembangunan yang berkelanjutan, rule of law, dan lain sebagainya. Yang terakhir mengancam stabilitas politik. Nah, ini sangat luar biasa. Ini beberapa bahaya dari United Nations Convention Against Corruption, bahaya dari korupsi menurut United Nations Convention Against Corruption atau ANCAC tahun 2003. Menurut Kongres PBB, dapat saudara baca sendiri bagaimana merintangi kemajuan sosial, ekonomi, politik, sumber daya manusia, produktivitas menurun, efisiensi, administrasi berkurang, merusak legitimasi tatanan politik, mengganggu pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi ini bahaya-bahaya tindak pidana korupsi, kawan-kawan semua. Nah, dari situ, dari bahaya-bahaya ini menjadikan apa? Menjadikan bahwa memang korupsi ini perlu untuk diawasi. Pejabat perlu diawasi supaya tidak korupsi. Korupsi ini perlu diberantas. Coba, kalau korupsi masih terus, ini kan jelas efisiensi administrasi berkurang. Produktivitas menurun. Ini seperti apa coba? Contohnya. Kalau saudara membuat sesuatu di instansi pemerintahan,
terus melakukan suap, contoh buat KTP, buat paspor, buat izin apa kok melakukan suap, maka kalau sudah terbiasa dengan suap, kemudian tidak ada orang yang datang tidak memberikan uang, kira-kira dilayani apa tidak? Kan menjadi pertanyaan yang akhirnya yang dilayani siapa? Ya yang dibayar, yang disuap. Ini tidak boleh. Makanya saudara mahasiswa Universitas Negeri Semarang telah menerapkan zona integritas. Saudara sebagai mahasiswa sudah punya hak yang sangat luar biasa, sudah bayar melalui UKT, maka dilarang memberikan sesuatu kepada pihak-pihak di Universitas Negeri Semarang. Contohnya membuat surat keterangan, membuat surat penelitian, kemudian salam tempel. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Harus dimulai dari saudara juga. Bimbingan skripsi, saudara datang ke saya, kemudian bawa uang 1 juta, Pak, mudah-mudahan saya lancar, Pak, ini uangnya. Jangan. Saya tolak pasti. Dan terus bagaimana Pak Lek nggawane keripik, tempe goreng, nah nek ngono dipangan bareng-bareng ya biasa, tidak ada persoalan. Artinya itu tidak mengaruhi. Tapi itu apa namanya? Dilihatlah kepantasannya. Artinya jangan sampai ini terjadi. Sudah tidak saatnya lagi dosen itu sudah digaji, tenaga kependidikan sudah digaji sehingga tidak usah saudara membawa apa-apa. Dan saya ewuh, Pak. Saya sebagai orang Jawa dibimbing oleh Pak Azil sama ewuh. Tidak ada. Saya selalu di awal mengatakan bahwa bimbingan skripsi itu tidak boleh saudara membawa apa-apa atau saudara memberikan sesuatu kepada saya karena nanti akan menyebabkan produktivitas saya akan menurun. Saya tak layani sih gue duit terus. Saya kan manusia biasa. Manusia biasa itu juga ono setan barang, ya di sebelah kita ada setan dan sebagainya, sehingga bahaya. Makanya jangan dimulai. Saudara sebagai mahasiswa juga harus membentengi diri saudara. Jangan beri sesuatu. Bagaimana kalau ada dosen yang menerima sesuatu, Pak, malah mewajibkan kamu akan saya ACC kalau kamu memberikan saya sepeda yang bagus, ini sedang rame-ramenya sepeda, atau ini AC-nya rusak. Nah, diperbaiki sama, bawa TV dan lain sebagainya. Tidak boleh, laporkan ke saya, laporkan ke kami, ya, laporkan ke tim di rektorat maupun di fakultas. Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan bisa saudara sampaikan di forum diskusi, di Elena dan lain sebagainya, begitu ya. Ini adalah awalan dari mata kuliah hukum pidana khusus di tindak pidana korupsi. Sampai jumpa di kelanjutannya. Besok kita akan bicarakan lagi tentang penyebab teori-teori yang menyebabkan tindak pidana korupsi. Kemudian kita akan membicarakan tentang kelemahan dan kekhususan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.